Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Better Leader. Mas Satria? Ya, salam bertemu lagi. Salam apa sih namanya? Salam apa namanya ya? Ya. Ya, teman-teman, karena sudah sering sama Bang Satria, jadi teman-teman pasti tahu kita masih mau bahas apa ya. Belum tuntas ya kemarin tuntas, ya. Kita tuntasin sekarang. Karena Bang Satria ini pakar quality improvement. Wih. Ya kan. Jadi kita masih ngomong tema besaran kita problem solving and decision making, ya kan. Jadi ketahuan bahwa Bang Satria ini pakar dalam hal mengatasi masalah. Ya. Nah, berarti orang manggil dia kalau ada masalah. Oke. Bang, kita sudah video yang kelima kalau nggak salah ini Bang ya. Terakhir kali ya kita Terakhir buat kali. Ya. Kita review dulu Bang. Jadi kalau mengatasi permasalahan di organisasi itu yang baik, langkah-langkahnya gimana? Ya. Dari biar hanya jelas ya. Jadi kalau kita kemarin kan bicaranya tentang kalau ada masalah, kita cek dulu nih ada kesenjangan apa, mestinya A atau ternyata bukan A gitu ya. Baru kemudian kita lihat ke lapangan dan kita tahu kondisi realnya. Nah, baru di sana kita petakan kalau berdasarkan kondisi di lapangan seharusnya begini loh. Oke. Ya. Tapi ternyata tidak begitu gitu ya. Kalau sudah terlihat apa yang tidak seharusnya itu, ini kita gali untuk mencari akar masalahnya. Kenapa ini bisa kejadian gitu ya? Kalau misalnya kita ambil lah yang mudah, kalau orang jualan roti misalnya, kalau mereka jualan roti, kok ada roti-roti kita yang gosong nih gitu. Ada roti kita yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikomplain sama pelanggan gitu. karena rasanya beda atau ukurannya nggak sesuai. Bahkan mungkin tidak sempat keluar ke pelanggan nih, cuma dimasak itu setelah jadi kok jadi begini nih gitu misalnya ya. Tapi kan itu masalah, jadi perlu dibereskan. Jadi setelah dicari tahu, mestinya apa sih? Bisa jadi adonannya kan ya. Kalau kita kemarin ngomongin 4M1E itu bisa materialnya, ini adonannya ada yang salah enggak gitu. Bisa alatnya gitu kita pastikan. Nah, dari langkah itu kemudian kalau kita sudah tahu, oh ternyata ada adonan yang tidak sesuai dengan ketentuan nih. Adonan yang tidak sesuai ketentuan, apakah menteganya, ataukah tepungnya misalnya ya. Nah, itu yang kemudian dicari solusinya. Kemarin kita bilang di langkah yang kelima, kalau sudah tahu apa yang menjadi akar masalahnya, kita rencanakan penanggulangannya. Kalau memang persoalannya ada di material, yuk kita tetapkan. Misalnya kan 5W 2H itu W-nya pertama kan kuat. Apa sih apa solusinya? Misalnya masalahnya kualitas tepungnya jelek. Solusinya apa? Ganti vendor tepung. Misalnya ya. Kenapa kita ganti vendor tepung? Agar kita bisa mendapatkan kualitas tepung yang seperti kita harapkan. Misalnya ya. Tapi kalau misalnya ternyata yang jadi masalah itu ovennya. Misalnya ya. Oh, kenapa dengan ovennya? Kita nggak bisa mengontrol suhunya nih. Sampai dia gosong misalnya ya. Nah, maka apa yang agak error gitu ya. Error. Pinginnya 100 derajat kok dia bablas ke 120 misalnya ya. Nah, kalau sudah begitu kita lihat kalau masalahnya di oven, apa solusinya? Apakah beli oven baru? Ini termasuk ke H berikutnya, how much beli baru itu masuk enggak ke budget kita gitu ya? Atau kita perbaiki bagian apa yang rusak di ovennya, kita perbaiki gitu ya. Jadi ada what, masalahnya apa? Ovennya rusak. Lalu ada what solusi. Kalau tadi kan what akar masalah, what solusi apa nih? Kita perbaiki misalnya ya. Nah, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Itu kita jabarkan secara detail. Baru nanti kemudian kita masuk ke siapa yang melakukan, kapan dilakukan, gitu ya. Itu 5W dan 2H-nya. Itu langkah keempat kemarin Bang ya? Langkah kelima. Kelima ya? Ini kan jadi kayak rencana kerja ya. Rencana kerja. Ini sudah rencana kerja, kita sudah punya gambaran, ini masalah, ini solusi, ini cara menyelesaikan, siapa yang mengerjakan, sampai biayanya. Nah, langkah ke-6 ini dijalankan, jangan sampai cuma pada tataran rencana gitu ya. Jadi langkah 6 tuh kayaknya cuman menjalankan tapi kalau dari pembelajarannya jalankan aja langkah 5 gitu ya. Tapi kan langkah 5 bisa dikerjakan dalam 2 jam.
Langkah 6 itu bisa berhari-hari menjalankannya iya, ya. iya, Dari langkah 5 itu kita membuat perencanaan, bisa lah kita diskusi gitu ya. Sudah ketemu nih. Nah, tapi dalam eksekusinya Iya. Mungkin kayak tadi ya, misalnya kasusnya perlu ganti vendor, ya nyari vendornya kan nggak gampang juga. Betul. Ya kan? Kemudian atau tadi solusinya adalah apa namanya tadi, alatnya mesti diganti, ya kan mesen dulu dan segala macam ya. Cari Begitu, siapa yang bisa memperbaiki. iya, atau diperbaiki gitu kan. ya kan. Jadi langkah yang keenam itu adalah mengeksekusi, menjalankan apa yang sudah dibuat di langkah 5. Nah, cuma yang jadi catatan, langkah 5 itu kan rencana. Pas pelaksanaannya belum tentu bisa 100% persis seperti rencana. Iya, benar juga sih. Jadi bisa saja kita ketemu dengan hal-hal baru, catatan-catatan baru gitu ya. Langkah 6 itu harus tetap dicatat. Pencatatan eksekusinya ya. Iya, eksekusinya. Kan tadi kita sudah nulis how tuh di langkah 5 kan ya. Nah, ketika kita jalankan ini, apakah mulus? Jangan-jangan ada hal baru, ada temuan baru. Apa semacam di situ pakai PDCA juga nggak bang? Plan, do, check, action tuh jalannya di situ. Betul. Jadi si langkah 5-nya itu plan-nya, langkah 6-nya itu do-nya, lalu dicek juga, sambil jalan dicek juga. Iya. Lalu kemudian sambil kalau ada next action-nya apa perbaikan-perbaikannya. Bisa jadi memang eksekusinya jadi bergeser dari rencana gitu karena temuan di lapangan. Tapi tidak apa-apa selama kita bergeser dalam arti memang dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Atau juga demi mengontrol supaya tidak bergeser dari rencana ya. Bahwa harusnya stick ke plan gitu. Ketika kita misalnya tadi ya ada bagian yang rusak. Ketika ini kita ganti, ini ternyata pengaruh ke bagian yang ini, misalnya ya. Iya. Nah, itu harus kita perhitungkan. Ternyata berarti ada hal baru lagi yang harus kita lakukan. Kalau misalnya tadi tepung misalnya, kita cari tepung dengan kualitas tertentu. Ternyata harus berimbang ini dengan gulanya gitu. Kalau gulanya nggak ikut naik kualitasnya, sama aja nanti hasilnya jelek. Nah, itu harus gitu. Udah uji coba dengan tepung yang baru kok masih sama. Kita ternyata ada masalah baru di gulanya. Jadi ternyata ini toh gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu benar Mas Teddy tadi PDCA-nya harus tetap jalan juga gitu dalam melakukan. Iya. Nah, dan itu selaras sebetulnya dengan langkah ketujuh. Langkah ketujuh itu evaluasi. Jadi setelah semua rencana itu kita jalankan dan mungkin saja ada perubahan di tengah-tengahnya gitu ya. Setelah tuntas kita evaluasi apakah hasil akhirnya sudah sesuai dengan harapan. Jadi misalnya kalau tadi kita ngomongin rotinya kok pada gosong. Nah, kita cek bener nggak kita ubah apakah memang mengurangi kegosongan. Nah, yang kedua kita perlu cek ada dampak lain nggak dari perubahan itu. Dia nggak gosong sih, tapi nggak matang di dalamnya misalnya ya. Iya. Gosong tapi nggak matang di dalamnya. Nah, itu harus kita lihat, cek lagi gitu. Nggak gosong tapi ternyata waktu produksinya lebih lama misalnya gitu ya. Ada impact yang lain ya. Dampak-dampak yang lain perlu kita lihat gitu. Bedanya apa evaluasi di nomor 7 sama evaluasi di nomor 6 yang pada saat eksekusi? Kalau evaluasi nomor 6 itu kita mengevaluasi berdasarkan rencana. Based on itu aja. Iya. 7 itu kita membandingkannya dengan tujuan yang awal. Iya. Kita bandingkan dengan yang di awal. Apa sih yang ingin kita capai gitu yang pakai smart itu tadi itu sudah tercapai belum gitu. Kalau ibarat kata yang contoh sehari-hari misalnya langkah 6 tuh ada orang pengen nurunin berat badan lalu dia inisiatifnya perbaiki habit olahraga. Langkah 6 tuh yang penting jalan dulu nih olahraganya ya. Yes, dia kan buat rencana olahraganya apa nih? Misalnya jalan 5 kali dalam sehari dengan waktu 30 menit. 5 kali seminggu kali masa sehari 30 menit. Iya benar, 5 kali seminggu dengan waktu 30 menit gitu ya. Jalan nggak itu ya? Itu dijalankan nggak? Kalau langkah 7, impactnya ke berat badan tadi. Iya, oke. Karena benar-benar turun nggak gitu. Iya, oke. Gitu Mas Ted. Nah, kalau ini sudah kita perhatikan, sudah sesuai, kita masuk ke langkah 8. 8, terakhir nih ya? Ya, langkah 8 itu standarisasi. Artinya, ini harus dibuat SOP-nya. Agar semua orang tahu. Kalau dalam organisasi, orang lama itu biasanya bekerja kan pakai kebiasaan. Iya. Nggak lihat lagi SOP, pokoknya biasanya begitu, sudah bekerja seperti itu. Nah, jadi, nanti dia mengerjakan hal yang sama, kembali lagi ke kebiasaan lama, balik lagi kosong lagi rotinya. Oke. Atau ada orang baru yang tidak pernah dijelaskan kenapa sih kita manggangnya sekian lama misalnya, udah ikut aja
dulu begitu gitu ya. Kan mestinya dia tahu karena kalau lebih dari ini dia bisa jadi gosong. Nah, itu di langkah 8 tuh langkah ya. 8. Berarti asumsinya langkah 7-nya udah firm dulu dong ya. Yep. Jadi memang terbukti improvement ini dikaitkan sama nomor 2 beres baru di standarisasi. Seperti itu. Iya, Jadi langkah ke-8 itu kita buat paling akhir. Jadi kalau langkah 7 misalnya ya, langkah 7 ternyata tidak sesuai harapan. Itu mundur lagi dong. Mundur lagi. Langkah 7, wah tidak sesuai harapan nih. Kita cek 6-nya bener enggak, 5-nya bener enggak. Iya. Atau muncul masalah-masalah baru belum diperhitungkan, dibeneri dulu ya. Iya. Jangan-jangan kita keliru di langkah 6 gitu ya, enggak sesuai dengan langkah 5. Kalau benar nih langkah 6, kita lihat langkah 5-nya. Jangan-jangan kita cari solusi yang enggak pas nih dengan akar masalahnya. Nggak nyambung kok, kita cek lagi. Jangan-jangan kita salah mencari akar masalah gitu ya, bukan itu akar masalahnya. Itu Mas Ted. Berarti langkah 8 memang semacam apa ya, usaha untuk kalau di framework kita tuh sustain superior ya. Kan biar berkelanjutan. Karena kalau di kita framework kita di Grace Model kan berarti ini organisasi atau tim itu lagi suffer, kita cari masalahnya diperbaiki supaya superior lagi. Nah, oke, udah terbukti superior, supaya sustain superior standarisasi. Nah, gitu. Harus ada dinamis terus gitu ya, tapi dia bisa superior terus. Iya. Walaupun tidak didampingin lagi. Begitu kira-kira. Jadi kalau kita bicara problem solving, decision making, decision makingnya itu biasanya ada di langkah kelima itu Mas Ted. Karena kita memikirkan kita punya alternatif solusi apa nih? Kita terus putusin. yang mana yang akan kita pilih? Gitu. Karena kadang-kadang solusinya nggak mesti benar salah ya. Kayak tadi misalnya kita mau perbaiki oven atau ganti oven. Itu kan kadang-kadang judgement ya. Mau perbaiki tapi ntar rusak lagi nggak ya kan? Atau ganti baru tapi mahal juga nih kan. Itu kan ya, gitu ya. Jadi itu kan keputusan-keputusan kita mempertimbangkan banyak hal di situ. Iya, betul. Di langkah 5 itu aja paketnya di situ ya. Iya, di situ. Jadi biasanya di langkah 5 itu enggak cuma satu solusi yang kita pikirkan, ada beberapa alternatif lalu kita pertimbangkan dari hal yang tadi gitu. Oke, thank you nih Bang. Bang, wrap up-nya gini nih Bang, pertanyaan akhir nih Bang. Jadi kalau kita lihat 8 langkah ini itu kan akal sehat manusia nangkep lah ya. Tapi kenapa yang sering Bang Satria temui di lapangan bagaimana? Gini. Kan kayaknya gampang nih nyari solusi atas masalah gitu. Kita terbiasa jump to conclusion. Itu yang jadi itu penyakit utama ya. Jadi ada masalah, kita langsung kayaknya ini nih. Ya. Dan ya itu tidak dibuat targetnya kalau saya mau perbaiki ujungnya nanti seperti apa, enggak pakai begitu. Ini masalah. Ternyata enggak benar gitu. Coba lagi. Oh, kalau udah benar kayaknya ini nih gitu kan. Kalau udah benar kayaknya ini nih gitu. Jadi butuh kesabaran sebetulnya Mas. Aku jadi kebayang kalau misalnya kasus roti tadi Bang ya. Anggaplah ini bakery kecil gitu ya. Gosong terus. Nah, kadang-kadang jam conclusion leadernya bilang, "Udah sini gue yang kerjain." Itu lebih seru lagi tuh. Tapi beres sih, nggak gosong. Tapi kan gimana sustainability dari organisasi itu kalau leadernya yang turun tangan terus ya kan? Masa leadernya yang kerja ya? Iya. Terus yang jadi leader siapa gitu? Kalau nggak gue yang ngerjain, kosong. Itu yang lebih sering terjadi Bang ya. Iya, jadi kalau kita pakai 4M1E tadi, kan mestinya dicek dah. Jangan-jangan manusianya yang kurang kompeten. Betul, gitu ya. Kan iya, M-nya iya, satu manusianya kurang kompeten. Iya. Alternatifnya memang bisa dikembangkan, bisa diganti. Tapi yang ganti jangan leadernya dong gitu ya. Diganti dengan orang baru yang memang pekerjaannya hal itu gitu ya. Kalau alternatif lain ya kembangkan dong, ajarin biar dia. Jadi solusinya bisa pengembangan tadi misalnya begitu ya. Iya. Jadi meskipun kelihatannya 8 langkah ini ya common sense lah ya, nggak ada yang too complicated seolah-olah begitu, tapi ternyata naluriah kita jalaninnya nggak begitu ya. Apalagi kalau orang itu merasa pengalamannya sudah banyak di situ. Iya betul. Gampang sekali masuk ke jump to conclusion ya. Iya, kesimpulan. Ini pasti ini nih. Kata pasti lagi ya. Pasti ini. Itu yang. Iya. Ya kadang-kala benar, kadang-kala keliru juga gitu ya. Makanya ini sebenarnya adalah cara yang sistematis, rasional ya untuk memahami permasalahan dan menyelesaikan masalah kalau ambil keputusan gitu kan. Betul. Jadi seperti itu.
Mungkin kalau boleh di psikologi dulu ada istilah rational decision making model. Nah, semacam itulah ya Bang ya. Betul, Mas Ted. Jadi PDCA itu kadang-kala kan orang ngomongin PDCA gitu ya. Tapi wujud realnya seperti apa sih? 8 langkah ini sebetulnya kan salah satu itu bagian dari membumikan PDCA itu gitu. Langkah 1 sampai 5 itu plannya. Bikin plan yang tepat. Yep. Plannya. Nah, langkah 6 itu do-nya. Langkah 7 itu check-nya. Lalu di standar itu action-nya gitu. Ini jadi bagus sekali ya. PDCA kan kadang-kadang dipakai dalam arti yang luas ya, sehari-hari untuk mengeksekusi rencana-rencana. Tapi kan kalau nggak pakai 8 step ini kadang-kadang rencananya sendiri ternyata nggak akurat, rencananya nggak tepat. Ya kan? Seperti itu, dan tadi Mas Teddy sampaikan itu benar. Ketika kita menjalankan, ada PDCA lagi di dalam. Di dalamnya. Ya, di dalam PDCA yang besar ada PDCA lagi ya. Oke. Siap. Oke, thank you Mas Satria. Terima kasih Mas Teddy. Ya, teman-teman yang nanti sudah mengikuti dari awal, ini episode paket akhirnya ya. Yang belum, boleh di awal tuh supaya sepaket. Nah, tapi kalau nonton terinspirasi cuman bingung jalaninnya, panggil aja Bang Satria kontak Dunamis ya. Siap. Oke, bye. Terima kasih.